Rahayu para kadang semua, Rahayu Bapak Grasius Iskaryanto. Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan mengenai lupa, Pak Is. Kan setiap manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu berupa sifat lupa. Tapi kadangkala lupa itu sendiri juga membawa pengaruh yang kurang baik juga. Nah, mohon penjelasannya mengenai lupa. Itu apa manfaatnya dan bagaimana cara mengatasi kekurangannya atau yang berlebihan seperti itu. Monggo. Jadi semua manusia itu diberi anugerah keadaan sifat lupa, lalai, hina, kemudian apes, naas, dan mati. Itu merupakan anugerah Tuhan untuk menyadarkan kepada setiap manusia, supaya manusia selalu sadar bahwa dirinya itu terbatas untuk melawan atau mengatasi sifat ego yang selalu merasa paling benar, selalu merasa paling suci, selalu merasa paling baik dan sebagainya itu. Nah, lupa itu bisa diatasi. Lalai juga bisa diatasi. Sedangkan yang tidak bisa diatasi atau diantisipasi yaitu mati, naas, dan hina. Bagaimana cara mengatasi lupa dan lalai? Sebab lupa itu adalah kurang terfokusnya perhatian kita pada mungkin pesan, mungkin perintah, mungkin juga apa yang perlu kita kerjakan. Sehingga cara mengatasinya lupa dan lalai tadi, kita harus selalu fokus dan terpusat pada semua apa yang dipesankan oleh orang lain kepada kita, apa yang diberikan tugas kepada kita oleh ayah ibu atau oleh atasan kita, dan terfokus pada apa yang perlu kita lakukan. Pertama, itu. Caranya terfokus bagaimana? Caranya terfokus harus sering memikirkan, sering mengingat-ingat sepanjang akan melaksanakan pesan, perintah, dan apa yang harus kita lakukan itu. Kedua, mencatat, entah itu di HP, entah itu di kertas, dicatat. Dan sepanjang perjalanan untuk melaksanakan pesan, perintah, dan apa yang harus kita lakukan tadi, pikiran harus terfokus, terpusat, sehingga itu mengurangi keadaan lupa dan lalai tadi. Kemudian pada waktu menjawab, diberi pesan atau diberi perintah, pada waktu menjawab itu harus benar-benar dan sungguh-sungguh keluar dari hati, yang harus satu dengan pikiran. Jangan sebagai lip service atau untuk mengiyakan atau menyenangkan hati orang yang memberi pesan atau hati orang yang memberi perintah atau apa yang harus kita lakukan tadi. Seringkali orang berlindung di balik kuasa Allah untuk menjawab, sebetulnya tidak, tetapi dia menjawab
Insya Allah. Nah, itu jadi caranya mengucapkan itu saja, yang mana yang sungguh-sungguh dan mana yang lip service kelihatan. Ya, jadi untuk menjalankan perintah itu atau pesan atau apa yang harus kita lakukan, benar-benar harus satunya hati dan pikiran, dan kemudian nanti satunya hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi harus selaras, harus selaras. Itu cara mengatasi lupa dan cara mengatasi lalai. Itu termasuk Lalai ada itu, disiplin juga di situ. bagaimana? Ada disiplin juga di situ. Yaitu tadi kebiasaan untuk menjawab dari hati, pikiran, satunya hati dan pikiran, dan kemudian nanti diwujudkan dan dalam perbuatan, itu harus merupakan pertama awalnya itu kedisiplinan, jadi ketaatan pada sesuatu yang harus dilakukan, sehingga harus menjadi kebiasaan atau habit. Sehingga kalau sudah menjadikan kebiasaan dan habit, itu sudah akan otomatis tidak atau mengurangi lupa dan lalai tadi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi demikian, mencatat itu penting sekali, Bagaimana? Mencatat itu mencatat itu penting sekali, karena pikiran kita terbatas. Pikiran itu gandengannya dengan intelligent quotient, ada yang IQ-nya itu 100, ada yang 130, ada yang 150, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 50. Jadi mencatat itu penting sekali. Matur nuwun, sangat jelas sekali Pak Is. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya yang melihat tayangan ini. Demikian Pak Is. Matur nuwun semuanya. Rahayu. Rahayu.